Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa sudah masuk semua anggotanya, para peserta? Sudah, Bu. Oke, saya cek. Oh ya, sudah lengkap semua. Baiklah, sebelum kita mulai ya. Apa kabar semuanya, ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jangan lupa untuk sehat dan bahagia selalu. Apalagi di masa pandemi ini. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi, seperti yang sudah ditunjuk, disepakati sebelumnya, bagi yang piket silahkan untuk doa. Siapa yang doa hari ini? Di jadwalnya? Saya Bu Demiantin, Bu Lilis. Nggih. Oh, nggih. Monggo Bu Lilis memimpin doa. Iya, terima kasih. Baiklah Ibu-ibu, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Berikutnya untuk menggugah semangat para peserta ya, karena ini sudah siang, sudah mulai down semangatnya. Kita akan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangatnya begini, nanti sambil tepuk tangan ya. Boleh open mic, boleh open mic, boleh open mic ya. Baik, Bu. Ya, tepuk semangat. PSP memerdekakan, PSP THRL, PSP pasti sukses. Bisa? Menerukan ya, ibu-ibu? Bisa, Bu. Oke, Bisa. kita mulai dulu ya untuk memupuk semangat kita. Tepuk semangat. PSP memerdekakan, PSP THRL, PSP pasti sukses. Oke. Baiklah, pada sesi kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai kesepakatan awal. Sebentar, saya izinkan saya share screen dulu. Nah, ini pada sesi ini kita akan belajar tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada beberapa hal ya, ada tujuan dari sesi ini. Di akhir sesi ini diharapkan panjenengan semua mampu memahami tentang prinsip dari kurikulum operasional di satuan pendidikan. Lalu yang berikutnya adalah melakukan simulasi. Jadi ini nanti tugas kelompok ya, menyusun karakteristik sekolah ya sesuai visi, misi dan tujuannya sebagai bagian dari desain kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kontrak belajar kita selama 20 menit ke depan adalah kesepakatan bersama menghargai sesama peserta dan fasilitator. Ya, satu berbicara, semua mendengarkan. Hadir tepat waktu, aktif, semuanya mohon keaktifannya ketika pembahasan dan fokus pada sesi belajar. Baiklah, kita mulai. Sebelumnya saya ingin pada unit ini kita itu akan mengeksplorasi mengenai prinsip ya, serta mengulas sedikit tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, selain itu kita juga akan menggali pemahaman panjenengan semuanya terkait penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oleh karena itu, sebelum masuk ke materi, saya ingin merefleksikan kembali pengalaman panjenengan semua dalam hal penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, di sini nomor 1,
apakah Anda terlibat atau dilibatkan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, ini silahkan siapa? Bu Anita, mungkin silahkan Bu Anita. Iya Bu, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, apakah saya termasuk dalam penyusunan kurikulum begitu ya? Di Ya. sekolah saya, kebetulan saya termasuk juga Bu, karena kan memang kurikulum itu dibuat itu juga tidak satu atau dua orang, tapi juga banyak komponennya, maksudnya melibatkan banyak orang dan itu termasuk kepala sekolah dan guru. Saya dilibatkan dalam hal itu karena penyusunannya kan tidak serta-merta langsung jadi. Kita juga perlu rapat, perlu merembukkan itu seperti itu. Jadi memang semua di sekolah saya terutama, ya mungkin sekolah lain sama, itu melibatkan seluruh guru. Oke, jadi jenengan ini termasuk tim pengembang kurikulum di sekolahnya, nggih? Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kurikulum operasional di satuan pendidikan tempat saudara, tempat ibu dibuat? Ini silahkan, saya ingin tahu di tempatnya Bu Lilis, monggo. Terima kasih Bu Dumiatin. Kebetulan kalau di tempat saya untuk kurikulum operasional di satuan pendidikan itu membuatnya itu mungkin yang pertama kita sosialisasikan dulu pada teman-teman guru pada saat kita raker. Jadi ada raker setiap 1 tahun sekali itu ada. Kemudian raker itu nanti akan dihadiri oleh kepala sekolah tentunya. Kemudian karena sekolah kita itu adalah sekolah Muhammadiyah, otomatis akan didatangkan juga Dikdasmen. Jadi yang mengampu di pendidikan dan pendidikan dasar dan menengah. Jadi beliau itu harus hadir supaya mengetahui apa saja yang akan kita programkan di kurikulum di satuan pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Kim. Terima kasih. Oke, betul ya, betul sekali. Memang dalam penyusunan kurikulum memang harus terlibat. Nah, di sini di prinsip kurikulum ini kita akan bahas itu lebih lanjut. Ini di slide berikutnya. Nah, ini ya. Sebelumnya untuk merefresh kembali ya, apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 ya. Nah, pemerintah pusat dalam hal ini menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk menjadi acuan sebagai pengembangan kurikulum operasional di satuan masing-masing. Nah, dalam sekolah penggerak ini keistimewaannya adalah sekolah atau satuan pendidikan itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan selama itu masih selaras atau tidak menyimpang, tidak keluar dari tujuan utama. Nah, nih berikutnya, apa sih prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, ya, ada beberapa prinsip untuk mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada 5 prinsip di sini. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Nah, ini seperti tujuan awal dari sekolah penggerak bahwa memerdekakan peserta didik, ya, memandang mereka sebagai objek, memandang mereka dengan rasa hormat. Maka dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik. Ya. Apa maksudnya? Nah, pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Jadi dalam menyusun ini kita harus melihat karakteristik siswa dulu. Nah, ini kita bisa melakukan sebelum menyusun ini, kita bisa melakukan analisis lingkungan dulu. Nah,
untuk kepentingan peserta didik. Di dalamnya kita bisa masukkan profil pelajar Pancasila. Selalu harus ada di dalamnya sebagai rujukan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kontekstual. Kontekstual itu menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi misalnya ini suatu contoh, di sekolah A dan sekolah B sama-sama menerapkan prinsip ini, tapi karena lingkungannya berbeda, terus kondisi sosial ekonomi berbeda, otomatis nanti apa ya dalam pengembangannya juga akan berbeda. Prinsip yang berikutnya adalah esensial. Semua unsur informasi atau yang penting, yang utama, yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan kurikulum, ya, itu harus termuat dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan ini. Tapi tetap harus sesuai, ya, harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Boleh dikembangkan seperti yang saya sampaikan di awal, tapi tidak keluar dari yang sudah kurikulum utama yang sudah ditetapkan ini. Lalu prinsip yang berikutnya adalah akuntabel. Akuntabel itu artinya dia dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi dia selalu mengikuti perkembangan. Yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi semua ya dalam pengembangan kurikulum ini duduk bersama semua stakeholder yang memiliki kepentingan, ya, duduk bersama untuk membicarakan tentang pengembangan kurikulum operasional ini. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila itu harus ada di dalamnya. Ya, karena apa? Karena profil pelajar Pancasila itu adalah sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silahkan. Boleh bertanya atau boleh menyampaikan pendapatnya. Saya Ibu. Ya, monggo Bu Mariska. Ini Bu terkait dengan penyusunan kurikulum, saya kok masih belum paham kenapa kurikulum itu harus dibuat secara kontekstual. Mohon pencerahannya Ibu. Oke, terima kasih. Ya, dibuat secara kontekstual ya. Sebentar, saya share screen lagi. Kontekstual. Kenapa harus dibuat kontekstual? Nah, artinya kontekstual itu harus menyentuh langsung kehidupan siswa, ya. Kalau di situ dijelaskan menunjukkan kekhasan, ya. Artinya apa? Harus menyentuh langsung kehidupan siswa, sesuai dengan karakteristik mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik itu konteks sosial budayanya, harus mengena dengan dunia usaha dan industri juga. Demikian, masih kurang jelas, Bu Mariska? Sudah dimengerti, Bu. Oke, berikutnya mungkin masih ada lagi sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, sesi kuis. Saya, Bu. Monggo, Bu Atun. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengapa dan bagaimana caranya. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam menyusun kurikulum itu tidak cukup hanya tugasnya kepala sekolah saja, tugasnya guru saja, tidak, atau tugasnya dinas pendidikan saja. Tapi semua unsur, semua stakeholder yang ada itu harus terlibat. Karena mereka mempunyai kepentingan ya, kepentingan dan kekuasaan misi yang berbeda-beda, tapi tujuannya harus sama. Untuk apa? Untuk kepentingan anak didik. Makanya semuanya harus terlibat, baik dari itu dari dinas, dari pengawas, dari komite, guru selaku yang garda terdepan maupun wali murid ya, dalam hal ini mungkin komite yang diwakili oleh komite, yang intinya ya itu apa? Harus mengena ya dengan kebutuhan peserta didik, harus sesuai dengan karakteristik mereka. Demikian Bu Atun. Apa masih ada yang perlu dijelaskan lagi? Sudah cukup Bu, sudah ngerti. Oke, terima Sudah kasih. cukup jelas Bu, Nanti terima untuk lebih jelas, kasih. Ibu-ibu nanti mungkin supaya lebih jelas lagi, bisa lebih difahami lagi di LMS-nya itu. Di situ ada beberapa bahan, ada materi, juga ada refleksi diri. Mungkin untuk lebih memperjelas lagi bisa dilihat di situ. Selanjutnya adalah sesi kuis. Ya, ada sedikit kuis ya untuk sebagai refleksi dari sesi kita kali ini. Ada 5 ya, cukup dijawab dengan benar atau salah ya. Bisa langsung raise hand dan open mic nanti untuk menjawab, disertai dengan alasan. Saya bacakan saja ya. Yang pertama, kolaboratif, reflektif, berdasarkan data, berpusat pada anak, fokus pada perbaikan dan pengembangan, merupakan cara melakukan evaluasi kurikulum di satuan pendidikan yang tepat. Saya ulang. Oh, sudah ada yang raise hand. Bu Lilis, silahkan open mic. Mohon maaf, bisa diulang. Maaf. Oh ya, saya ulang lagi. Kolaboratif, reflektif, berdasarkan data, berpusat pada anak, fokus pada perbaikan dan pengembangan, merupakan cara melakukan evaluasi kurikulum di satuan pendidikan yang tepat. Benar atau salah? Alasannya kenapa? Benar, Bu. Benar? Ya, Iya. alasannya apa itu? Benar, karena kalau semuanya tidak tepat atau kurang tepat, maka tidak bisa sesuai dengan apa yang sudah diharapkan, apa yang sudah diprogramkan. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Ini sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum di operasional satuan pendidikan tadi, bahwa ini adalah melibatkan semua pemangku kepentingan. Nah, ini ya. Oke, soal yang kedua. Disimak baik-baik. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan dan hanya boleh dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan. Oke, Bu Anita, raise hand, silakan. Bu Anita, open mic. Saya akan mencoba menjawab. Silakan. Jadi menurut saya itu salah. Karena penyusunan kurikulum tidak hanya dilakukan oleh internal, oleh kepala sekolah saja, oleh atas saja, melainkan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam sekolah, terutama guru dan juga kepala sekolah itu sebagai yang membentuk, juga yang memberikan sebagai leadernya, juga mengarahkan. Nah,
kami guru juga ikut terlibat dan juga melibatkan komite sekolah juga. Jadi tidak internal, Ibu. Jadi itu bisa dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait atau semua pihak yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih, betul sekali jawabannya Bu Anita. Jadi semua pihak terkait ya, bukan cuma dari pihak sekolah itu sendiri. Baik, yang ketiga, kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang secara berkala guna meningkatkan hasil belajar murid, keterlibatan, dan kepuasan belajar. Salah apa betul? Siapa yang mau angkat tangan? Bu Lilis? Raise hand. Bu Lilis raise hand mau menjawab? Ibu? Saya tadi sudah Ibu, mungkin yang lain Ibu biar raise hand-nya tapi belum diturunkan Ibu. Tapi raise hand-nya. Mohon maaf sudah. Tapi Ibu sudah raise hand, jadi silakan sudah Ibu saja yang menjawab. Iya. Saya lempar ke Bu Marista saja, Bu. Oke, saya ulang lagi ya. Kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang secara berkala guna meningkatkan hasil belajar murid, keterlibatan, dan kepuasan belajar. Jadi ini maksudnya kurikulum itu apa ya? Ada evaluasi secara terus-menerus untuk apa? Untuk perbaikan apa demi apa itu tadi yang kepentingan peserta didik itu tadi. Itu betul apa salah itu Bu Marista? Silahkan jawabannya. Benar, Ibu. Oke, benar ya. Bahwa memang kurikulum itu harus selalu ada evaluasi ya, ditinjau secara terus-menerus, tidak hanya akhir tahun tapi setiap saat. Ya, ini apa demi perbaikan sistem pendidikan. Ya, oke. Berikutnya yang nomor 4. Evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan cukup dilakukan per tahun ketika akan memulai tahun ajaran baru saja. Ini masih ada kaitannya dengan soal sebelumnya ini. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Bu Atun mungkin? Salah apa betul? Bahwa evaluasi kurikulum itu dilakukan cukup setahun saja setiap tahun ajaran baru. Siapa yang mau menjawab? Bu Atun, monggo Bu Atun. Betul, Ibu. Betul. Harus per tahun ya. Ini masih ada kaitannya dengan soal nomor 3. Oke, silakan teman yang lain yang mungkin mau menjawab, Bu Lilis. Iya, salah Bu. Ya, tidak salah. Harus 1 tahun. Iya, tidak harus 1 tahun. Kalau ya, 1 tahun terlalu lama. Iya, betul sekali. Ini ada kaitannya dengan yang nomor 3 tadi itu ya, harus ditinjau secara berkala. Jadi bisa per hari, bisa per minggu, per bulan, per semester, per tahun, per semester ya. Pokoknya harus selalu dievaluasi untuk kebaikan ya. Oke, yang terakhir, kuis yang terakhir. Evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan cukup dilakukan per tahun ketika akan memulai tahun ajaran baru saja. Oh, ini soalnya sama ternyata. 4 saja ya, kuisnya 4 saja. Oke, yang berikutnya adalah seperti yang saya sampaikan di awal, tujuan sesi ini yang kedua adalah Bapak Ibu bisa membuat simulasi ya, mulai dari menganalisis ya lingkungan sekolah. Nanti itu ada di LMS ya formatnya. Silahkan nanti itu di-download ya, itu dikerjakan secara kelompok. Nah, dikerjakan secara kelompok. Silahkan satu kelompok siapa yang bersedia sekolahnya menyediakan data untuk kepentingan kolaborasi kelompok itu tadi, membuat simulasi itu tadi. Oke, demikian sesi ini dari awal sampai akhir. Apakah ada yang kurang jelas ataukah cukup, Bapak Ibu, Ibu-ibu? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah cukup jelas, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi sebagai penutup, ini yang penutup ya, supaya tidak tegang, menghilangkan rasa nervous, rasa deredek ya, kita ice breaking dulu sebagai penutup. Ketika saya bilang A, ibu-ibu silakan pegang hidung.
Ketika saya bilang B, ibu-ibu pegang telinga. Ketika saya bilang C, pegang kepala. Jadi kemungkinan saya akan bilang A dan B, berarti pegang hidung dan telinga. Nah, bisa difahami? Bisa difahami? Bisa, Bu. Oke. A pegang hidung, B pegang telinga, C pegang kepala. A? Bu Anita. Bu Anita pegang. Bu Lilis enggak pegang apa-apa. Apa enggak dengar suaranya? Oke, B. Aduh. Yang lain sinyalnya jelek deh kayaknya. A dan C. A dan C. Aduh. Oke, terima kasih. Ternyata fokus harus dibutuhkan sekali, nggih. Terima kasih. Untuk penutup sesi hari ini, siapa tadi sebagai pembuka doa? Bu Lilis, nggih. Saya minta Bu Lilis berdoa untuk menutup sesi kali ini. Terima kasih Bu Demiatin. Baiklah Ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita berikutnya, kita tutup kegiatan kita yang pagi hari ini. Kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Di. Terima kasih Bu Lilis, terima kasih ibu-ibu semuanya, tetap semangat, salam sehat, salam ceria, sukses selalu untuk sekolah penggeraknya. Silakan boleh keluar dari room. Sudah ya Bu Anita?